Kalau ada ikhtilaf di kalangan para ulama, maka kita ambil jalur yang selamat, jalur aman itu dianjurkan. Selagi bisa kita gabungkan, gabungkan. Nah, cuma mungkin babnya dalam hal yakin. Menurut Imam Ahmad itu wajib, maka menurut kita sebaiknya. Maka ngusap kepala sekaligus telinga. Lah selepas itu nanti telinga juga diulang lagi. Kenapa? Yang tadi bahagiannya gabungan. Kan katanya kepala bahagian telinga. Lah sekarang selepas itu telinga lagi. Jadi jangan menggabungkan antar mazhab, tidak boleh. Tapi tadi bukan menggabungkan, hati-hati. Maka untuk penggabungan selagi tak menyulitkan, apa salahnya? Maka sebaiknya ambil fatwa yang hati-hati. Jadi sekaligus karena mengambil jalur aman dari ikhtilafnya para ulama. Lah selepas tadi ya baru telinga lagi. Mengusap telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siang ini Bapak Ibu kita duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini. Jangan lupa niat i'tikaf. Di dalam hati niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan sambil i'tikaf kita akan lanjutkan mengkaji kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang siang ini berkaitan dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi berkaitan dengan wudhu. Ini bulan Maulid, kita ingin mengetahui lebih banyak sunnah Nabi, di antaranya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan wudhu, yaitu as-sunan allati fi athna'i mashir ra'si, lanjutan daripada sunnah-sunnah wudhu selanjutnya dari kajian sebelumnya, yaitu pembahasan yang keempat, sunnah-sunnah ketika di tengah-tengah mengusap rambut kita. Jadi kita sudah membahas dari kitab ini sunnah mulai dari sebelum membasuh wajah, di tengah membasuh wajah, sunnah-sunnah ketika membasuh tangan. Nah, sekarang sunnah-sunnah di tengah-tengah ketika kita mengusap rambut kita. Mengusap rambut hukumnya wajib, tapi cara sunnahnya ada. Mengusap rambut itu wajib termasuk fardu daripada fardunya wudhu. Lah tata cara sunnah yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, mashu jami'ir ra'si wa yusannu, sunnah ketika mengusap rambut, sunnahnya adalah disunnahkan untuk mengusap jami'ur ra'si, seluruh bahagian kepala kita. Jadi seluruhnya, bukan cuma sedikit atau sebahagian, tidak. Sunnah sebisa mungkin seluruh rambut, atau bahasa Quran itu kepala, itu sunnah untuk diusap. Bagaimana cara bisa kita melaksanakan mengusap seluruh rambut ini? Bi ayyadha ibhamaihi ala sudghaihi. Caranya yaitu dengan kita meletakkan kedua ibu jari kita. Kita punya tangan kanan kiri. Ada ibu jari, jempol, letakkan ala sudghai, di pelipis. Pelipis itu
bagian sini, pelipis. Letakkan ibu jari di pelipis kita. Wa yulsikus sabbabatai bi ba'dihima. Kemudian usahakan ditempel antara jari telunjuk kita satu dengan yang lain. Jadi tangan ibu jari di pelipis, kemudian tempelkan jari telunjuk satu sama lain dan juga jari-jari yang lain. Karena kalau jari telunjuk sudah bisa nempel, jari panjang yang tengah juga tentu akan lebih mudah menempel. Tempelkan jari telunjuk satu dengan yang lain. Wa yabda bil mashi min muqaddimatir ra'si ila akhirih. Baru kemudian usaplah rambut itu dari bahagian depan rambut, dari bahagian depan ke arah belakang. Nah, caranya tadi bahagian ibu jari di pelipis, kemudian jari telunjuk kita ditempelkan. Nah, kalau udah nempel, jari tengah yang lain juga akan lebih mudah. Mulailah dari depan, kemudian tarik ke belakang. Ini sunnahnya cara mengusap rambut. Nah, biasanya umumnya dulu mungkin yang dibuat yang penting sekedar ngusap. Ya sudah, kalau cuma sekedar ngusap, fardunya wudhu sudah tertunaikan. Tapi sunnahnya cara mengusap itu ada. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, kondisi rambut kan berbeda-beda. Ada orang yang rambutnya pendek. Ada orang yang rambutnya itu sedang. Ada yang rambutnya panjang. Nah, panjang itu seperti rambut perempuan. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Ketika rambut itu sedang, tak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang, maka dari cara yang tadi setelah kita usap rambut kita, maka kalau rambutnya itu sedang, dari belakang sunnah untuk ditarik kembali ke depan. Ingka nasya'ruhu yang kolib, kalau memang rambutnya itu bisa berbalik, maka sunnah dari depan tadi sampai ke belakang dibalikkan lagi ke depan. Karena namanya nanti pas ke belakang itu mengusap bagian atasnya, bagian depan, kita balik sehingga bagian yang tidak terkena itu juga menjadi terkena usapan daripada air yang ada di tangan kita. Itu untuk cara menyempurnakan mengusap rambut. Ini kalau rambutnya sedang, Bapak Ibu. Tapi kalau rambutnya pendek, ya sekali usap itu sekali jalan selesai. Atau yang kedua, rambutnya terlalu panjang, itu juga tak ada gunanya dia kembalikan ke depan. Karena rambut tak akan terbalik. Rambut misalkan perempuan atau yang laki-laki sekalipun misal, ada yang rambutnya panjang sampai sebahu. Ketika dia tarik ke belakang, dia putar lagi ke depan, maka dia mengusap tempat yang sama. Tak ada gunanya untuk dia mengembalikannya. Tapi kalau memang ketika rambutnya itu sedang, dia usap ke belakang, kemudian selepas itu kira-kira rambut itu bisa berbalik dengan dia menarik tangan itu kembali ke arah depan, kok bisa berbalik rambut, maka berarti juga sunnah untuk dia arahkan kembali dari belakang itu ke depan. Dan itu dihitung satu kali. Itu dihitung sekali, karena kan itu baru memang orang yang rambutnya berbalik kan baru bahagian separohnya, ketika membalikkan ke depan separohnya lagi yang lain. Ya, kalau rambutnya pendek berarti sudah langsung sekali jalan sekaligus terusap semuanya. Itu cara mengusap rambut. Kalau mengusap rambut ini Bapak Ibu, sunnahnya 3 kali, tetap sama dengan anggota-anggota lainnya. Ini dalam fatwa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kajian. Duduk di kajian mana akhirnya mungkin ustadznya nyampaikan ngusap semua anggota wudhu itu 3 kali kecuali rambut. Kalau rambut hanya diusap 1 kali, maka mereka bacakan nanti ada hadis yang menerangkan ngusap rambut 1 kali. Betul, ada. Tapi hadis yang menerangkan tentang rambut diusap 3 kali juga ada. Paling tidak diantaranya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kita tahu siapa Sayyidina Utsman. Nabi dan beliau mengatakan ketika selesai mengerjakan wudhu semua dibuat 3 kali, termasuk menyapu rambut. Kemudian beliau katakan, aku membuat seperti apa yang dibuat Nabi. Nah, berarti itu kan sunnah. Nah, sekarang ketika ada hadis nerangkan 3, ada hadis nerangkan 1. Ini apa maknanya?
Ya kalau cuma diputuskan satu saja, hadis yang 3 dibuang kemana? Nah disitulah hebatnya Imam Syafi'i, mengumpulkan semua riwayat. Ada orang yang mengatakan itu kan amalnya Utsman. Nah, Sayyidina Utsman itu sahabat Nabi dan mengatakan itu dari Rasulullah. Dan Imam Syafi'i mengumpulkan tak bertentangan antara hadis usapan satu dengan hadis yang menerangkan usapan 3 kali. Tak bertentangan. Yang mengusap 1 kali sah. Itu namanya mengamalkan fardu. Yang mengamalkan 3 kali sunnah. Berarti dia mengamalkan yang lebih daripada fardu. Sama, misal contoh, Bapak Ibu, kalau ada orang mengusap wajah 1 kali, tangan 3 kali, sah atau tidak wudunya? Sah. Karena memang akan ada nanti keterangan-keterangan yang sudah kita bahas di awal dalam fardu-fardunya wudu bahwa mengusap 1 kali itu hukumnya fardu. Jadi kalau seumpama ada di dalam praktek-praktek Nabi yang mungkin kita juga buat, sebagian anggotanya 1, yang lain 2, yang lain anggota 3, sah kalau ditanyakan sahnya. Tapi kalau ingin sempurna, semua amal-amal wudu itu kerjakan 3 kali, 3 kali. Mulai dari basuh tangan, mulai sampai kumur-kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkan air dari hidung, madmadah, istinsyak, istingthar, dan lain sebagainya. Termasuk mengusap rambut, itu semua disunnahkan 3 kali. Ngamalkan 2 dengan 1 boleh, tapi yang 3 itu yang paling sempurna. Tadi, oh ini hadisnya 1, itu Anda baru pakai 1 hadis. Hadis itu enggak 1, hadis banyak. Ketika digabungkan, maka berjumpalah nanti 1 hal. Memang tak dipungkiri, Imam Ahmad bin Hambal diantaranya, beliau yang mengatakan mengusap rambut itu sunnah 1 kali. Berarti ikhtilaf. Nah, yang menjadi masalah, kita ini berada dalam posisi imam mazhab, mujtahidkah atau pengikut. Kalau pengikut kan tinggal milih. Ya udah, saya 3 ikut Imam Syafi'i, saya 1 ikut Imam Ahmad. Nah kadang ada orang yang terlalu sok-sokan, milih 1 tapi ngejek orang ngamalkan 3. Lah Anda posisinya di mana? Juga sama-sama pengikut. Hadis ada ke dalam kedua hal ini. Tinggal kita yang sebagai orang-orang yang mengikuti para ulama, tinggal mengikuti fatwa yang sudah ada. Jadi 3 kali mengusap itu tetap dianjurkan dalam hal mengusap rambut kita. Kemudian Bapak Ibu, dalam mengusap rambut ingin mengikuti beberapa fatwa ulama yang mensunahkan doa ketika mengusap rambut juga baik. Itu juga kita pernah bahas di bab sebelumnya. Ini terjadi ikhtilaf, ada ulama yang mengatakan yang memang ada doa ikuti, yang tidak usah. Nah ini Al-Imam Al-Ghazali menyatakan keanjuran, mustahab, sangat baik. Ketika berwudu, zohir kita bersih, batin juga bersih. Lah supaya batin kita bersih, bukan cuma yang zohir, bukan cuma rambutnya saja yang hilang, debu, kotoran, enggak. Tapi ketika mengusap rambut, bisa doa. Allahumma ghoshini birahmatik. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik. Turunkanlah keberkahan engkau kepada aku. Wa adhilli tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, naungilah aku di bawah arasy engkau, di mana pada waktu itu nanti tak ada naungan kecuali hanya naungan engkau. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, tolong engkau haramkan rambutku, kulitku daripada api neraka. Jadi ngusapnya ngusap rambut, tapi nampaknya saja ngusap rambut, tapi dia sudah minta doa, ya Allah jasadku, rambutku, badanku, haramkan dari neraka asbab wudhu. Nah itu kan terasa wudhu jadinya. Ini kalau enggak kan cuma zohir, tap-tup, selesai. Nah, ingin mengamalkan doa di tengah wudhu, itu sebahagian ulama mensunnahkan. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa hal sunnah juga yang mesti diperhatikan, yaitu, tapi ini sunnah. Ketika mengusap rambut, sunnah ya bukan wajib, sunnah ikut sertakan langsung telinga kita. Jadi rambut selesai, langsung usapkan telinga dengan sekaligus, nyambung. Ini dikarenakan ada hadis yang diikuti oleh sebahagian ulama dari kalangan 4 mazhab, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal, yang mana Nabi bersabda, innal udhunani minar ro'si, kata Nabi, bahwa telinga itu termasuk bahagian kepala. Jadi kata Nabi, telinga itu termasuk bahagian kepala. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengusap kepala. Bahasa Quran bukan rambut Bapak Ibu, bukan rambut.
Wamsahu biru'usikum. Usap kepala kalian. Karena memang setiap orang punya kepala kan. Kalau rambut enggak semua orang punya. Kalau di ayat Quran itu usaplah rambut kalian, gawat bagi orang yang enggak punya rambut, bisa nangis dan nanti ya Allah rambut saya enggak ada apa yang mau diusap. Tapi kalau usaplah kepala kalian, setiap manusia punya kepala. Itu bahasa Quran. Maka hadis Nabi innal udunan minar roksi. Dua telinga ini termasuk bahagian kepala. Jadi Imam Ahmad dari hadis ini beliau ambil pemahaman ketika mengusap rambut sekaligus telinga itu wajib diusap. Ini kata Imam Ahmad. Nah, dalam kaidah usul fikih. Ini kaidah usul fikih al-khuruj minal khilaf mustahab. Kalau ada ikhtilaf di kalangan para ulama, maka kita ambil jalur yang selamat, jalur aman itu dianjurkan. Selagi bisa kita gabungkan, gabungkan. Nah, cuma mungkin babnya dalam hal yakin. Menurut Imam Ahmad itu wajib, maka menurut kita sebaiknya. Maka ngusap kepala sekaligus telinga. Lah selepas itu nanti telinga juga diulang lagi. Kenapa? Yang tadi bahagiannya gabungan. Kan katanya kepala bahagian telinga. Lah sekarang selepas itu telinga lagi. Jadi jangan menggabungkan antar mazhab, tidak boleh. Tapi tadi bukan menggabungkan, hati-hati. Maka untuk penggabungan selagi tak menyulitkan, apa salahnya? Maka sebaiknya ambil fatwa yang hati-hati. Jadi sekaligus karena mengambil jalur aman dari ikhtilafnya para ulama. Lah selepas tadi ya baru telinga lagi. Mengusap telinga. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa tadi juga kita dianjurkan untuk mengusap seluruh kepala atau rambut? Sunnah ya, bukan wajib. Kalau yang wajib sebahagian walaupun sedikit kepala itu kalau sudah diusap mencukupi. Kalau sebagian ulama tuh ngasih tahu, kok bisa dikatakan cukup? Maka kata Imam Syafi'i, namanya ngusap itu walaupun sedikit dalam bahasa sudah dikatakan ngusap. Contoh, kalau ada orang nyenggol kepala kawannya pakai satu jari aja. Maka kata kawannya apa? Weh, kepala kok didorong-dorong. Nah, bukan kepala, cuma secuil. Secuil itu kepala. Maka tadi ngusap, walaupun secuil itu ngusap. Kalau untuk menggugurkan fardu cukup. Maka ada orang wudhu ambil air sedikit, cuil. Cukup enggak? Cukup, tapi sunnahnya belum. Itu baru ngamalkan fardu. Makanya tadi sunnah mengusap seluruh kepala. Jadi posisikan dalam posisinya yang pas. Fardu, apa itu pembahasannya? Sunnah, apa itu pembahasannya? Ini kalau zaman sekarang sukanya orang ngaji, belajar itu ngejek, olok-olok satu sama lain. Gara-gara dia nggak paham dengan mazhab Syafi'i, maka dia katakan, tengok orang-orang mazhab Syafi'i, kalau wudhu itu ambil colek. Siapa bilang seperti itu? Orang lagi bahas fardu kok. Sama dengan dalam mazhab Syafi'i, sholat itu yang namanya aurat menutup pusar sampai lutut. Itu fardu. Apakah Anda pernah nengok orang cuma sholat pakai celana, enggak pakai baju? Enggak, itu pembahasan tentang fardu. Letakkan pada posisinya, bukan untuk diamalkan ketika kondisi ikhtiar. Tapi kalau tidak punya baju, gue lah. Memang tidak punya baju, siapa yang mau paksa? Tak ada yang dia miliki kecuali celana. Bolehkah sholat seperti itu? Boleh. Nah kondisi hanya bisa mungkin ngusap sedikit, bagaimana? Ya tidak ada masalah. Kemakruhan pun hilang. Tapi kalau cuma juil-juil, nggak baik. Sunnah ditinggalkan. Kemudian Bapak Ibu, yang kaku di dalam fatwa mengusap seluruh kepala itu Imam Ahmad bin Hambal. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, wajib mengusap seperempat kepala. Apa ada hadis angka seperempat? Enggak ada. Dari mana Imam Abu Hanifah pakai angka seperempat? Menggunakan hadis Nabi mengusap ubun-ubun. Ubun-ubun itu kalau dipersentase kurang lebih seperempat. Maka nggak usah ngejek-ngejek angka seperempat, tidak dijumpai di hadis. Memang kita aja yang tak paham. Menurut Imam Abu Hanifah, seperempat kepala. Jadi agak banyak lah. Jangan cuma dicuil, kata Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i tadi nggak menggunakan bahasa. Namanya ngusap, sedikit pun ngusap. Menurut Imam Ahmad, wajib seluruh kepala. Tapi sekaku-kakunya Imam Ahmad. Beliau pun mengatakan, kalau seseorang, karena dulu dalam satu hadis yang sahih, ketika Nabi menggunakan sorban itu kain yang dililitkan di kepala, Nabi ketika berwudu tidak melepaskannya. Jadi Nabi mengusap air tadi di atas sorban. Maka kata Imam Ahmad, wajib ngusap seluruh kepala
Tapi kalau pakai sorban dan peci boleh tidak dilepas. Nah, berarti kan tidak wajib. Di sini malah jadi dalilnya Imam Syafi'i. Nunjukkan nggak wajib seluruh kepala. Tapi Imam Ahmad enggak. Wajib kalau nggak pakai sorban. Tapi kalau pakai sorban, nggak ada itu penutup, wajib diusap seluruhnya. Bapak Ibu, dalam detailnya mazhab Syafi'i, kita pun tadi boleh atau tidak mengusap sorban atau mungkin peci. Cuma peci yang bisa diusap lah kan, kalau peci nasional itu diusap kayaknya rusak tuh pecinya. Bolehkah kita tidak melepaskan peci atau sorban, kemudian kita usapkan air di situ? Boleh. Ada beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya memang air yang diusap itu mengenai sebahagian kepala untuk menggugurkan fardu. Entah mungkin dia geser peci itu sedikit begini, kan ada rambutnya berarti. Atau mungkin tak dia geser, yang penting wajah sudah terbasuh. Tapi yang bahagian sini kena, boleh. Atau bahagian belakang yang kena, boleh. Yang penting bahagian wajibnya tertunaikan. Nah, di sini dalil Imam Syafi'i menunjukkan tak semua rambut itu, sedikit saja boleh. Karena Bapak Ibu bukan pakai peci ya Nabi pakai sorban. Sorban itu lebih ketat dari peci. Lebih susah mencari rambutnya itu. Bagaimana kalau yang pakai sorban itu bukan pakai peci aja udah hampir hilang rambut. Jadi boleh pertama dengan syarat rambutnya mesti ada yang kena. Syarat diantara kalau ingin tak melepas peci atau sorban yang dipakai, tidak dalam kondisi ihram. Ihram kita tahu, muhrim bukan mahram ya. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Muhrim orang yang ihram. Nah sekarang terbalik-balik. Ini bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang ihram. Bahasanya mesti kita perbaiki. Mahram orang yang haram dinikahi, muhrim orang yang sedang ihram. Walaupun makna ada kemiripan, sama-sama orang yang diharamkan. Cuma muhrim orang yang diharamkan beberapa hal yang dia buat ketika ihram. Kecuali orang itu sedang ihram. Kalau ihram laki-laki haram pakai penutup kepala, jangankan peci, sedikit aja pakai kain tidak boleh. Nah, kalau dalam kondisi itu nggak boleh. Ini syaratnya. Di antara syaratnya lagi, Allah yakuna 'alaiha najasatun walau ma'fuwan anha. Tak boleh di peci atau di sorban itu ada najis, walaupun najisnya najis ma'fu. Najis ma'fu itu sebenarnya najis tapi dimaafkan. Darah yang sedikit, entah apa itu ada di peci, enggak boleh. Walaupun sedikit. Pastikan sorbannya, pecinya suci. Tak ada najis walaupun najis yang ma'fu. Kemudian sebahagian, tapi ini syarat terjadi ikhtilaf. Sebahagian para ulama mensyaratkan mesti nyambung antara mengusap sorban tadi dengan rambutnya, tak dipisah karena dianggap menjadi satu anggota. Kalau diangkat dipisah maka tak boleh. Tapi ini sebagian ulama mensyaratkan begitu. Jadi misal diangkat sedikit, ya berarti kan di sini rambut yang depan yang mau dia usap, misalkan saya pakai peci nggak ngelepas, boleh. Saya usap bagian depan tapi nyambung tanpa diangkat. Ini sebagian ulama mensyaratkan begitu supaya nampak memang menjadikan anggota tadi seperti menjadi satu anggota tanpa memisahnya. Nah ini hadirin hadirat Bapak Ibu, sunnah-sunnah yang penting kita perhatikan di antara ketika kita mengusap rambut kita. Jadi sunnahnya mengusap bukan membasuh. Kalau membasuh itu perbedaannya dengan mengusap apa? Mengusap itu tanpa ada tetesan air. Kalau membasuh wajib ada air yang menetes. Maka kaidah itu mesti kita terapkan. Membasuh wajah, nggak boleh wajah itu kalau cuma diambil air, dikibas-kibas, kemudian digosok, netesnya nggak ada, nggak sah. Karena wajah itu dibasuh. Kalau dia cuma, makanya ini akan ke arah yang ketika kita pergi haji umroh, itu sebagian ustadznya ngarahkan kan pakai apa tuh? Spray. Boleh enggak wudhu pakai spray untuk wajah tangan? Boleh kalau ada netesnya. Kalau tak ada netes nggak boleh. Itu namanya ngusap wajah, ngusap tangan. Berarti Anda merubah posisi. Nggak boleh. Jadi bukan kita katakan tak boleh langsung ya. Boleh. Kalau ada netesnya. Buat dalam posisi seperti membasuh. Membasuh itu ada ciri-ciri. Kata para ulama, ada tetesannya. Tangan tuh netes dia 1, 2, 3. Kok enggak ada? Itu namanya ngusap.
Itu musab. Jadi posisikan mesti bahasa Quran memang membedakan. Al-Quran mengatakan basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki. Untuk kepala usap. Jadi memang itu sudah kaidahnya di dalam berwudu. Nah, ini hadirin hadirat, satu pembahasan daripada sunnah-sunnah wudu. Sebelum ini yang mungkin kita bisa bahas di siang hari ini. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya mungkin? Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas, semoga berfaedah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi